Selamat datang di channel Denny Arvendes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan bahas mengenai mobil listrik Toyota, yaitu BZ4X Beyond Zero 4X crossover. Tentu saja kita langsung ke bagian headlamp, dilengkapi dengan clearance lamp dan juga multiple projector LED. Jadi lebih banyak dan lebih terang, dilengkapi dengan nozzle juga, dan dilengkapi dengan corner sensor, serta ada fin serta lubang aerodinamis yang membuat mobil ini menjadi lebih stabil. Identitas Toyota pada bagian depan juga disematkan di sini trapezoidal, walaupun kecil tapi ada grillnya di bagian bawah, dilengkapi dengan krom, dan tentu saja identitas mobil listrik di bagian atas tanpa grill, tertutup rapat karena tidak ada lagi mesinnya, yang ada hanya dinamo. Kemudian di lampu juga dari kiri sampai kanan itu memanjang ya, kelihatannya seperti menyatu. Kemudian di bagian samping dilengkapi dengan over fender berwarna dop dan sensor corner juga. Nah, kemudian di ban kaki-kakinya ini sudah dibalut dengan ukuran ban 235/60 R18, otomatis tinggi, ground clearance-nya yaitu 210. Nah, velg dilengkapi dengan tutup dot, tutup color machining. Tentu saja sudah disematkan rem cakram. Jika dilihat bodi mobil ini SUV bagian bawah dan sedan bagian atas. Nah, untuk spion dia warna bodi, dilengkapi dengan LED rear view mirror, ya kan, lampu. Kemudian dilengkapi blind spot monitoring, dan di spion juga ini sudah dilengkapi dengan depoger. Nah, di bagian bawahnya kalau kita lihat ada banyak kamera ya. Itu kamera 360 dan welcome light. Di bagian bawah sini juga dilengkapi dengan for fender, rocker fender ya, biar nggak kena batu langsung. Kemudian di hand grip dilengkapi dengan smart key dan juga smart entry. Dan di bagian penumpang belakang ini juga sudah dilengkapi dengan smart entry. Biasanya ini hanya di bagian depan ya smart entry-nya, di bagian supir ataupun di bagian penumpang depan. Nah, di Toyota BZ4X sudah semuanya dilengkapi. Karena ini SUV, dia sudah dilengkapi dengan roof rail. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di bagian atasnya ini sudah dilengkapi shark fin antena dan juga spoiler. Spoilernya agak unik, agak terpisah dan dilengkapi dengan aerofin. Kemudian di kaca belakang dilengkapi dengan depoger, ducktail, tentu saja tampilannya jadi sporty, dan juga lampu LED yang memanjang ya dari kiri sampai ke kanan, membuat mobil ini tampilannya lebih sporty. Untuk keamanan juga dilengkapi dengan corner sensor dan sensor parkir. Agar lebih aman lagi, dilengkapi juga dengan kamera mundur. Nah, ini dia. Oke, nah agar lebih gampang untuk membuka bagasi, bagasinya sudah dilengkapi dengan power back door. Nah, setiap pembelian BZ4X, Anda akan mendapatkan satu wall chargers yang akan dipasangkan oleh Toyota di rumah kita, dan juga mendapatkan portable chargers. Nah, untuk pengecasan sendiri BZ4X ini ada 4 cara, ada 3 cara, yaitu portable charger selama 40 jam, wall charger 9 jam, dan fast charger itu hanya 30 menit mulai dari 0% baterainya sampai 100% ya. Oke, kita tutup lagi. Oke, memang mobil elektrik membuat semuanya jadi lebih mudah. Oke, di kita bagian belakang ya, door trim pintu tentu saja dilengkapi dengan soft touch material dan juga black piano pada bagian power window ya. Nih, keren sekali. Untuk tempat duduk sudah dibalut dengan kulit. Seat belt semuanya mendapatkan 3 poin, 3 point seat belt, dan juga dilengkapi dengan armrest dan konsol tempat menaruh minuman. AC di bagian belakang ada 2 dan dilengkapi dengan chargers ya, Type C ada 2 juga, sehingga bisa saling berbagi. Untuk di bagian depan pintu door trim juga sudah dilengkapi soft touch material dan black piano.
dilengkapi dengan memori juga, kemudian pengaturan spion, ya kan? Dan ini memori kursi ada 3. Pengaturan spion juga bisa diatur secara retractable-nya otomatis atau tidak. Kemudian di kursi pengemudi ini dilengkapi dengan electric power adjuster dan juga lumban support biar pinggangnya nggak sakit kalau jalan jauh, bisa diatur. Oke. Tentu saja dibalut dengan kulit. Kemudian di sini ada tempat card holder atau tempat naruh kartu ya. Kemudian untuk buka bagasi automatic high beam. Setir di bagian kanan dilengkapi dengan fitur pengaturan TSS, ya kan, mulai dari adaptif, cruise control, lane departure alert dan lain-lain. Sedangkan di bagian kirinya ini pengaturan untuk audio. Ini jadi lengkap ya. Angkat telepon, volume, semuanya ada di sini. Setirnya sendiri sudah dibalut dengan kulit dan berukuran kecil, mantap sekali. Dilengkapi dengan auto dim untuk spion di bagian tengah. Dan pengaturan di bagian atas ini juga sudah dilengkapi emergency, kemudian pengaturan panoramic roof juga ada. Nah, untuk MID-nya sendiri keren sekali, karena dia terlihat seperti di kokpit pesawat ya, maju ke depan. Nah, ini MID-nya. Oke, kemudian dilengkapi dengan panoramic roof elektrik ya, dibuka sampai ke bagian baris kedua. Oke, keren sekali, mewah sekali. Dashboard sendiri juga dilengkapi dengan Bluetooth ya, ada lapisannya sendiri. Audionya yang besar sekali. Nih, pengaturannya bisa Bluetooth, bisa Miracast, lengkap ya, lengkap semua. Ini sumbernya. Nah, ada DAB, FM, Bluetooth maupun Miracast. Jadi kita nggak perlu pegang-pegang handphone lagi. Tinggal sambungkan saja ke audio dan nikmati audio dengan speaker JBL yang luar biasa. Ini adalah volume dan juga untuk mematikan audio L display. Kemudian untuk pengaturan AC, ya kan, pendingin tempat duduk, bagian belakang, bagian depan. Kemudian juga dilengkapi dengan temperatur dual zone. Untuk sebelah kiri dan sebelah kanan bisa diatur berbeda arah semburan AC. Oke, kemudian kipasnya mau seberapa kencang semburan AC-nya bisa diatur juga di sini. Tombolnya sudah digital. Oke, ini di bagian AC, kemudian dilengkapi pemanas kaca belakang dan pemanas spion. Nah, untuk transmisi sendiri kita di sini yang pertama sebelah sini sudah dilengkapi dengan Eco mode dan Snow mode. Nah, Snow mode ini kalau salju ya, mungkin kalau kita di Indonesia jalan licin. Nah, ini adalah kamera 360. Nah, seperti ini kita bisa melihat memori mobil kita tadi, dia merekam sekeliling. Nah, ini seperti kita sedang melihat berjalan keliling mobil. Kemudian di sini dilengkapi dengan auto parking dan traction control. Transmisi sendiri dia sudah menggunakan seperti ini. Pertama ada tentu saja parking. Transmisinya seperti ini ya. Ini harus dipencet dulu ya, ditekan ke bawah kanan kirinya ini. Tap, baru geser ke D untuk drive, jalan. Kemudian kalau kita pengen menetralkan itu tinggal pencet saja sebenarnya. Nah, itu netral. Kemudian kalau mau reverse atau mundur kita tinggal pencet dan ke kiri. Ini masuk ke gigi mundur dan otomatis kamera mundur dan kamera 360-nya aktif. Oke, kemudian di bawah dari transmisinya sendiri ada yang namanya wireless chargers untuk handphone yang mendukung. Cup holder di bagian tengah ada 2 dan di bawah armrest ini juga sudah dilengkapi dengan cup holder lagi, dan cup holdernya ini bisa diangkat. Jadi kalau kita bawa sesuatu yang mau disembunyikan boleh nih ditaruh di bawah sini ya. Atau mau sibuk cepet langsung keluar, langsung diangkat saja semua cup holdernya. Ya, setirnya dibalut dengan kulit, tentu saja mewah sekali dan dilengkapi dengan sensor. Kalau kita mengantuk, dia akan memberitahukan ke kita ya di bagian atas setir itu tadi. Nah, untuk speedometernya sendiri dia sangat simpel ya. Ini kita bisa tahu berapa lagi baterai yang bisa kita digunakan untuk jarak tempuh berapa kilometer lagi. Nah, di sini ya lengkap. Semuanya bisa diatur di bagian MID menggunakan steering switch.
Nah ini contohnya baterainya sekarang berada di bisa menempuh 371. Itu AC-nya hidup. Kalau AC-nya saya matikan, dia akan tambah lagi jarak tempuhnya. Karena ini listrik ya, jadi benar-benar tergantung sama listriknya. Semakin irit kita menggunakan elektroniknya, semakin jauh jarak tempuhnya nih. Untuk baterainya sendiri ini 71,5 kWh, bisa menempuh 500 km. Nah untuk setirnya sendiri sudah dilengkapi tilt dan teleskopik, jadi bisa atur ya tinggi rendahnya sesuai dengan postur tubuh atau gaya kita mengendarai kendaraan ini. Ini adalah Bezeq 4X. Bagian depannya sangat luas sekali karena dia sudah menggunakan teknologi TNGA. TNGA. Kemudian untuk menaruh lagi di bagian bawah, ini terdapat dua soket Type-C dan juga 12 volt bisa ditaruh, dan ada juga untuk bagian atas ini bisa menaruh handphone lagi ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa lagi.